Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui daring ya nak ya. Ibu kangen deh nak. Udah 4 bulan apa ya nak kita nggak ketemu. Selamat ya nak ya. Kalian sudah naik kelas 9. Untuk kelas 9 materi pertama itu adalah perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum masuk ke perpangkatan di kelas 8 kita kan sudah belajar tentang perkalian ya. Perkalian itu apa nak? Itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang ya. Kayak misalkan 2 kali 3. 2 kali 3 itu kan artinya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Hasilnya sama, tetapi konteksnya berbeda. Ya, jadi yang diulang bilangan di belakang, banyaknya bilangan yang di depan. Dan kalian juga harus selalu ingat, perkalian bilangan positif kali positif itu hasilnya selalu positif. Negatif kali negatif hasilnya selalu positif. Dan positif kali negatif hasilnya sama dengan negatif. Negatif kali positif hasilnya sama dengan negatif. Ini harus kamu betul-betul kuasai, karena nanti tidak akan lepas dari ini ya. Nah, untuk perpangkatan kita lihat ini. Ibu mau menggunting ini kertas 1 lembar, saya lipat jadi 2. Nah ini, terus saya gunting pada sumbu simetrinya. Ini sumbu simetri, masih ingat kan ya? Ini sumbu simetri. Kita gunting. Yang tadinya 1 lembar kita gunting seperti ini. Nah, berarti menjadi 2 lembar kan? Nah, ini langsung dilipat lagi. Nah, lipat lagi. Yang awalnya 1 menjadi 2. Coba kita gunting lagi berdasarkan sumbu simetrinya juga. Nah, kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini berarti pengguntingan yang ke 2. Sekarang kita lipat lagi. Kita lipat lagi kertasnya dan kita gunting di sumbu simetrinya. Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, silakan kalian teruskan. Nanti kamu teruskan lagi. Ini dilipat, kamu gunting di sumbu simetrinya, kamu lipat lagi di sumbu simetrinya. Itu apa yang kamu simpulkan? Coba nanti, dari hasil tadi yang ibu praktekkan itu, ternyata guntingan pertama itu menghasilkan 2 lembar. Nah, guntingan yang kedua itu sama dengan 2 kali lipatnya dari guntingan pertama, ada 4. Guntingan ketiga 2 kalinya dari guntingan kedua, yaitu yang kedua ada 4 berarti 8. Nah, sehingga kalau kita gunting sebanyak n kali, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya berarti 2 kali 2 kali 2 kali dan seterusnya kali 2. Nah, ini berarti 2 kali sebanyak n ya. Nah, ini itu bisa disebut sebagai perpangkatan. Nah, berarti kalau ditulis perpangkatannya bagaimana? Ya 2 pangkat n. Berarti 2-nya ini itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan n-nya merupakan bilangan eksponen. Nah, tadi itu 2 pangkat n bisa dinyatakan sebagai perpangkatan dari hasil pengguntingan kertas. Kalau kita guntingnya sebanyak n kali berarti 2 kali 2 kali 2 berarti sebanyak n kali. Itu bisa dinyatakan sebagai perpangkatan, yaitu 2 pangkat n. 2-nya ini sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan n-nya disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Contoh cara menyatakan bilangan ini. Misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa?
2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nih. Nah, gimana kalau misalkan bilangan desimal 0,2 dikuadratkan, 0,2 dipangkatkan kan itu artinya 0,2 kali 0,2, hasilnya sama dengan 0,04. Kalau min 0,2 dipangkatkan 3, itu artinya min 0,2 kali min 0,2 kali min 0,2. Sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3, ya. Berarti ingat tadi min kali min plus, plus kali min min, sehingga hasilnya menjadi min 0,002 nya kamu lihat kan ada 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, jadi 0 min 0,008. Di dalam soal di situ ada penggunaan operasi tanda dalam matematika. Misal gini, 8 ditambah 2 kali 2 pangkat 3. Nah ini sering banget keluar, ya. Kamu harus tahu mana yang paling kuat. Di sini ada kali, ada pangkat, ada jumlah. Berarti yang kamu utamakan, kamu operasikan adalah yang pangkatnya dulu. 2 pangkat 3 itu sama dengan, berarti ini 8 ditambah 2 kali 8. Nah, 8 hasil daripada ini, baru kamu kalikan kedua ini. Berarti hasilnya menjadi 8 tambah 16. Dari mana 16? 8 kali 2 sama dengan 16 tambah 8 sama dengan 2. Nah, terus kalau misalkan pecahan dipangkatkan, itu gimana? Misalkan 1/3 dipangkatkan dengan 3. Berarti kan artinya yang di dalam kurung itu kamu pangkatkan 1/3 kali 1/3 kali 1/3. 1 kali 1, kalau perkalian pecahan itu atas kali atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 1 kali 1, 1. Sedangkan 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Hasilnya ini. Jadi, yang penting kamu kuasai basicnya. Misalkan kamu sudah tahu perpangkatan itu berarti dikalikan sebanyak pangkatnya. Kalau pecahan ya berarti ya pecahan yang kamu kalikan sebanyak pangkatnya. Tinggal kamu kalikan yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Kita mengalikan perpangkatan dengan basis yang sama ya. Contoh, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2. Nah, dikali ini kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali, yang ini sebanyak 2 kali. Ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 2 pangkat 5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau perpangkatan dengan basis yang sama, bilangan yang sama, itu tinggal kamu menjumlah saja perpangkatannya. Sehingga menjadi jika A pangkat M dikali A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M ditambah M. Ini satu rumus sudah ada. Contoh lain, misalkan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 9. Berapa perpangkatannya jadinya? Berarti sama dengan 3 pangkat 7 ditambah 9. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 16. Bisa ya? Oke. Berarti sekarang masuk ke pemangkatan suatu perpangkatan. Memangkatkan suatu perpangkatan. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Sebanyak 3 kali kan? Maka ini ingat tadi, ini tadi perkalian perpangkatan menjadi jumlah pangkatnya. Berarti sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6.
Nah, bisa disimpulkan bahwa jika A pangkat M dipangkatkan dengan N lagi, maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Nih, contoh lagi. Berapakah minus 3 pangkat 3, tutup kurung, pangkatkan lagi 3. Hasilnya berapa? Menjadi minus 3 pangkat 9. Dari mana? 3 kali 3. Paham ya? Nah, sekarang pembagian pemangkatan. Misalkan 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 2. Itu kan hasilnya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Nih. Dibagi dengan 2 kali 2. Nih. Berarti ini kan bisa dicoret, Nak. Ini coret. Maka hasilnya berapa? Tinggal berapa? Oh, ini kurang 1, Nak. 6. Nah, tinggal 2-nya ada 4 kali kan? Maka tinggal 2 pangkat 4. Maka bisa disimpulkan jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M minus N. Nih. Paham ya? Ibu ulang. Perhatikan. Materi sekarang itu yang pertama, yang namanya perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang-ulang. Yang diulang bilangan yang mana? Yang bilangan pokok sebanyak bilangan pangkatnya. Jika ada pencampuran pengoperasian, kamu tentukan dulu mana yang paling kuat. Misalkan di situ ada perpangkatan, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan. Kamu operasikan yang paling tinggi dulu. Misalnya ada perpangkatan, berarti pangkat dulu. Terus kalau ada perkalian, kamu kalikan dulu. Nah, misalnya ada perkalian dan pembagian, mana dulu? Yang di sebelah kiri itu yang mana? Itu yang kalian selesaikan dulu. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan, sama. Penjumlahan dan pengurangan itu mana duluan? Yang di sebelah kiri dulu yang kamu operasikan. Untuk berikutnya, berarti perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Berarti menjadi jumlah. Kalau A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Terus kalau perpangkatan dipangkatkan lagi. Contoh, A pangkat 2 dikurung, pangkatkan lagi 3. Berarti menjadi 2 pangkat 6. Dari pangkatnya 2 kali 3, 6. Ya. Terus kalau pembagian, 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 2, berarti menjadi 2 pangkat 4. Kenapa? Tadi sudah diuraikan, berarti menjadi 2 pangkat 6 dikurang 2, menjadi 2 pangkat 4. Oke? Untuk itu, kalian kerjakan bukunya halaman 10. Kamu kerjakan nomor 1 bagian AB, 2 AB, ya, 3 AB. Terus ditambah lagi dengan halaman 20 nomor 1 bagian DE, nomor 2, nomor 3 bagian DE. Oke, berarti jumlah total ada 12 nomor. Berarti 12 dikalikan dengan 3. 12 kali 3 itu sama dengan 36 menit. Ya, 36 menit. Kalian langsung hasilnya share ke ibu melalui WA saja, enggak apa-apa. Siapa yang cepat dan benar, hasilnya itu yang paling bagus. Jangan ditunda-tunda. Semakin ditunda akan dikurangi nilainya, kecuali yang mengalami masalah tentang HP atau kuota. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat, berkah buat kita dan memberkahi buat yang lain. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.